bisa dikatakan di sini adalah sebenarnya proxy war atau peperangan yang dia melakukan hal yang sifatnya itu menjaring pengaruh. The proxy war di sana antara NATO dengan Warsawa secara umum ya, secara besar. Kemudian isu yang diangkat itu adalah masalah demokratisasi. Bagaimana demokrasi itu kemudian muncul di negara-negara itu. Ya kalau kita orang-orang yang dididik dalam dunia Orde Baru, mungkin kita akan bisa mengatakan bahwa seakan-akan negara Barat itu lebih demokratis dibandingkan negara-negara Timur pada saat itu. Tapi itu kan sejarah. Sejarah juga sangat dipengaruhi dengan berbagai hal. Namun kita lihat bagaimana para pendahulu kita itu menempatkan Pancasila itu secara luar biasa baik. Orang Indonesia lah yang kemudian mempelopori gerakan non-blok. Indonesia termasuk pelopor. Di sana ada Presiden Soekarno, di mana tidak ngeblok, ya, tidak ngeblok di NATO, juga tidak ngeblok di Warsawa. Jadi ada sebuah gerakan yang tidak mau kemudian diatur, gitu ya, tidak mau diatur dengan kekuatan proksi ini, gitu ya. Namun tetap mempunyai sebuah gerakan yang merangkul semua pihak. Jadi gerakan non-blok ini di sana, dan ini sebenarnya sudah kita termasuk bermain cantik dalam gerakan non-blok ini, ya. Sehingga peran-peran kita di dunia internasional dalam misi-misi perdamaian itu kan banyak, ya. Sejak Orde Lama maupun Orde Baru. Walaupun di sana ada perbedaan cara berpikir dan sebagainya, ya itu namanya sejarah. Namun kita lihat ada sisi persamaan bagaimana menempatkan Pancasila itu sebagai gerakan yang tidak berat sebelah, artinya bisa merangkul semua pihak. Kemudian di tahun 2000, mengapa saya katakan di tahun 2000? Walaupun kalau munculnya pendapat dari Samuel Huntington itu, The Class of Civilization itu kan munculnya pada tahun 1996, gitu ya. Namun di sini mengapa saya katakan di sini mulai tahun 2000? Karena memang prakteknya itu dimulai gongnya itu di tahun 2000. Yang itu muncul ketika terjadi movement WTC pada tahun 2001, dan kemudian akhirnya itu berimbas pada hal-hal yang banyak, gitu ya. Munculnya kata terorisme dan sebagainya. Yang dimana sebenarnya di sini kalau kita bisa mengatakan perangnya ini sebenarnya perang yang tidak berbentuk sebenarnya, asymmetric war. Jadi perang yang sebenarnya dia bisa melompat dengan berbagai gaya dan berbagai hal. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan misalkan pada waktu itu kalau perang, misalkan kita lihat adanya invasi Irak, gitu ya, pada waktu yang 2000 setelah movement WTC itu sebenarnya tidak bisa mengatakan itu adalah perang Irak dengan Amerika misalnya. Tidak bisa, karena itu merupakan perang yang asimetris. Bentuknya apa dan sebagainya itu ya terserah, gitu ya, terserah pengkreatnya. Jadi bukan perang agama, juga bukan perang yang sifatnya ya perang-perang yang sifatnya hanya berbau ekonomi, gitu ya. Ataukah itu perang ideologi dan sebagainya, sebenarnya juga tidak jelas apa sih yang diperangi. Tapi di sana sebenarnya yang jelas adalah benefitnya itu diambil. Benefitnya diambil. Penguasaan terhadap ladang minyak dan sebagainya itu yang itu menjadi luar biasa. Kalau yang isu-isu terakhir ini kan misalkan genosida yang ada di Rohingya,
merupakan adalah, ya kita tahu bersama bahwa itu persoalannya itu adalah soal pipa gas saja. Awalnya kan masalah pipa gas, kemudian terjadi kondisi. Namun kan itu bukan kemudian kita menyikapinya itu dengan tergesa-gesa. Artinya kalau terjadi genosid itu bukan kemudian orang-orang kemudian dievakuasi, karena persoalannya sebenarnya bukan itu, tapi kan masalah pipa gas. Artinya kalau orang-orang yang di situ, orang-orang Rohingya itu berada tidak di situ semua, itu malah justru yang diharapkan, karena memang akan dibangun pipa gas. Maka kita harus paham gitu ya, sebenarnya apa yang benefit apa sih yang sebenarnya diambil. Jadi bukan, sekali lagi bukan masalah simetrik war-nya gitu ya, ini bentuknya war-nya itu apa, perangnya itu apa, itu bukan. Tapi sebenarnya sekali lagi benefit apa yang ingin didapatkan dari situ, yang itu sekali lagi memang berbeda dengan era-era sebelumnya. Perang dunia 1, perang dunia 2 itu masih jelas gitu ya, sebenarnya siapa musuhnya dan sebagainya, ini jelas ya. Kalau sekarang kan tidak jelas. Kalau misalkan kita Rohingya itu kan, kalau itu dikatakan terorisme dan sebagainya kan juga nggak jelas juga, karena kan mereka kan orang-orang yang kemudian membawa senjata pada saat itu, walaupun kemudian diisukan ada orang-orang yang masuk untuk ikut dalam kancah itu membela orang-orang Rohingya dan sebagainya, itu kan itu masih jadi pertanyaan juga kan, apakah memang benar atau tidak, dan kita tidak tahu kan, karena semuanya kan memang dibutuhkan yang namanya data yang lebih akurat. Tapi yang jelas di situ, isu yang kemudian dikembangkan kebanyakan itu adalah masalah HAM, asasi manusia. Dan kita juga punya persoalan di masalah ini, tentang masalah HAM itu di Indonesia. Dan sehingga kalau pendampingan sekarang itu adalah pendampingan yang ke masalah HAM, itu memang secara umum aman. Sehingga organisasi-organisasi yang memperjuangkan HAM itu secara umum sekarang itu terlindungi. Sekali lagi, secara umum terlindungi. Ya banyak teman lah untuk membantu, maksudnya begitu. Sehingga ketika kita memahami dengan yang demikian itu, kita akan mencoba untuk memposisikan Pancasila itu enaknya bagaimana. Kalau dulu itu dengan gerakan non-blok, nah ini ideologi Pancasila ini enaknya kita tempatkan bagaimana di peperangan yang asimetrik ini. Sehingga di sini saya mencoba untuk memberikan sebuah pendapat gitu ya. Akan sangat baik apabila Pancasila itu diposisikan sebagai Framemetric Act, atau sebuah kebijakan yang memberikan frame itu terhadap namanya bentuk yang terukur dan jelas. Jadi jangan sampai kemudian Pancasila itu merupakan ideologi yang tidak praksis, yang ketinggalan zaman, padahal sama sekali tidak ketinggalan, bahkan justru bisa memberikan sebuah solusi dalam persoalan-persoalan dunia pada saat ini. Nah, bentuknya bagaimana? Ya, di sini gambaran sebagai Framemetric Act of Pancasila ini, kita melihat bentuk dari globalisasi itu sendiri, di mana ada yang namanya interaksi, kemudian di sana muncul yang namanya mutual benefit yang kemudian diperebutkan. Jadi interaksinya itu ada karena semakin pendek jaraknya, semakin mudah untuk berinteraksi. Namun kita harus memahami juga bahwa di sana ketika terjadi yang namanya interaksi itu akan muncul berbagai yang namanya irisan-irisan atau intersection.